Manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, mengatakan bahwa mereka akan lebih lemah pada tahun 2025 tanpa Pramac, namun hal ini diimbangi dengan memiliki pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Penguasa MotoGP saat ini membuat kejutan besar di bursa pembalap 2025 musim panas ini ketika mengumumkan bahwa mereka membatalkan keputusannya untuk mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikannya dan memilih Marc Marquez. Konsekuensi dari hal ini adalah Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia, sementara tim Pramac yang didukung oleh tim Pramac Racing memilih untuk menandatangani kontrak satelit dengan Yamaha untuk tahun 2025. Ini berarti Ducati akan memiliki 6 motor di grid tahun depan, bukan 8. Sementara motor update terbaru pabrik alias Desmo Sedici GP25 hanya diperuntukkan bagi Francesco Bagnaia, Marquez, dan Fabio Di Giannantonio dari VR46. Dall'Igna mengakui bahwa Ducati akan lebih lemah dibandingkan dengan para pesaingnya di tahun 2025 karena kehilangan Pramac. Namun ia merasa bahwa apa yang diperoleh tim pabrikan lebih dari cukup untuk mengimbanginya. Kami mungkin adalah pabrikan pertama yang mencoba menggunakan data dari tim satelit untuk mengembangkan motor. Dan tentu saja kami memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melakukan hal ini di masa depan, kata Dall'Igna kepada MotoGP.com. Pabrikan lain mengetahui bahwa hal ini memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu, dan inilah kenyataannya. Secara keseluruhan, kami lebih lemah dari tahun ini karena jumlah pembalap akan lebih sedikit musim depan. Tapi di sisi lain, untuk tim pabrikan kami mungkin akan memiliki pembalap terbaik yang pernah ada dalam sejarah Ducati. Tim lain mengambil dari kami bukan hanya pembalap, tapi juga banyak teknisi Yamaha, Aprilia, Honda sekarang. Yang pasti ini adalah dorongan bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Ducati saat ini menempati posisi 4 besar di klasemen pembalap menjelang Grand Prix Emilia-Romagna akhir pekan ini, dengan Martin dari Pramac memimpin atas Bagnaia dengan selisih 7 poin. Dari semua Grand Prix yang sudah berlangsung sejauh ini di tahun 2024, Ducati telah memenangkan semuanya kecuali satu, membuat Dall'Igna sangat senang dan bangga dengan pekerjaan yang telah kami lakukan. Dall'Igna yakin Ducati dapat mengatasi ketegangan Bagnaia Marquez pada 2025 baru-baru ini. Juara dunia 2 kali Bagnaia mengatakan bahwa Marquez di tim pabrikan Ducati bisa menjadi sangat bagus atau bencana. Dall'Igna setuju dengan penilaian Bagnaia, tetapi yakin Ducati dapat mengatasi ketegangan di antara keduanya. Kami berbicara banyak antara saya, Mauro Gracili dan Claudio Domenicali untuk memahami mana yang akan menjadi solusi terbaik, kata Dall'Igna tentang keputusan Ducati untuk merekrut Marquez, yang memenangkan balapan pertamanya untuk merek tersebut di Aragon dan Misano. Kami tahu bahwa kami hanya bisa memilih satu pembalap, dan pada akhirnya solusinya adalah Marc, dan kami sangat senang dengan keputusan ini. Sejujurnya saya setuju dengan Pecco. Sejujurnya mereka adalah 2 pembalap terbaik di kejuaraan ini, tetapi yang pasti karakter mereka sangat-sangat kuat. Jadi, penting bagi kami untuk bisa mengatur mereka dengan baik selama setahun ke depan. Tapi sejujurnya saya cukup percaya diri kami bisa mengatasi situasi ini, dan pada akhirnya saya berharap ini bukan bencana, tapi tahun yang sempurna untuk Ducati.
GP25 yang akan disediakan Ducati untuk para pembalap pabrikannya akan segera diuji coba. Michael Pirro akan bertanggung jawab atas tes pertama Ducati tahun depan di sirkuit kejuaraan dunia, tepatnya di Jerez. Biasanya Ducati tampil bagus di trek ini dan juga digunakan sebagai tempat uji coba. Nah, di sanalah untuk pertama kalinya penguji akan menjalankan perannya dengan memberikan umpan balik sebanyak mungkin kepada para mekanik dan insinyur. Setelah tes yang berlangsung di Misano, tes resmi di mana semua pebalap MotoGP dan pebalap penguji dari setiap merek hadir. Sekarang saatnya untuk berpikir secara individual karena setiap pabrik memiliki tujuan di akhir musim dan tahun depan. Di Ducati mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dan pada tahun 2025 mereka akan memiliki 2 kelas berat kejuaraan. 2 juara seperti Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di dalam kotak mereka. Hal positifnya adalah performa Marquez di atas Desmosedici sedang dalam puncaknya dengan memenangkan 2 Grand Prix terakhir yang diadakan. Untuk itu, pabrik Borgo Panigale sudah mulai mengerjakan pengembangan motor tahun depan. Diketahui juga bahwa pertama kali mereka akan dapat mengendarainya adalah pada tes Valencia setelah akhir musim 2024 di trek yang sama. Dengan hanya 2 bulan tersisa, persiapan sudah berjalan dengan baik. Michael Pirro akan memiliki waktu 2 hari untuk mengendarai Ducati Desmosedici GP25 baru di Jerez pada Rabu dan Kamis mendatang. Hal ini tentu saja akan sangat penting karena sang pembalap akan menjajal motor ini di lintasan Spanyol untuk mengumpulkan informasi terkait performa motor tersebut. Informasi ini tentu saja akan menarik untuk masa depan dan akan tersedia untuk Pecco Bagnaia dan Marc Marquez saat giliran mereka mengendarai prototipe ini. Marc Marquez menanggapi cemoohan yang diterimanya di podium MotoGP San Marino dengan mengatakan bahwa cemoohan tersebut masuk ke satu telinga dan keluar melalui telinga yang lain. Juara dunia 8 kali ini sering menjadi sasaran kemarahan para penggemar di beberapa tempat tertentu, sebagian besar di Italia, menyusul perselisihannya dengan legenda MotoGP Valentino Rossi pada musim 2015. Hal ini terjadi setelah ia memenangkan Grand Prix San Marino akhir pekan lalu untuk Gresini Ducati, di mana pembalap asal Spanyol ini mendapat cemoohan dari sebagian kecil penonton. Juara dunia bertahan Francesco Bagnaia yang berada di posisi kedua mengibaskan jarinya sebagai tanda ketidaksetujuannya terhadap perilaku penonton. Berbicara di El Arguero, Marquez mengatakan bahwa cemoohan tersebut tidak mengganggunya sekarang dan itu hanyalah bagian dari olahraga. Ada saatnya ketika itu masuk ke satu telinga dan keluar melalui telinga yang lain, Marquez memulai. Terutama karena ada saatnya ketika seseorang yang senang dengan kegagalan orang lain sangat tidak bahagia dalam hidupnya. Dan tidak perlu kegembiraan Anda tercermin atau bergantung pada kegagalan orang lain.
Tidak masalah jika seseorang berhasil, biarkan dia berhasil. Waktumu akan tiba, tetapi ini adalah hal-hal yang selalu terjadi dalam olahraga dan ini juga merupakan masalah dalam olahraga, dan ini adalah bagian darinya. Atlet dalam hal ini harus tahu bagaimana mengelolanya dan bagaimana hal itu memengaruhi Anda sesedikit mungkin. Bos tim Gresini Nadia Padovani tidak terima dengan cemoohan yang diterima pembalapnya saat naik podium di Misano. Dengan skuad Gresini yang berbasis di wilayah Emilia-Romagna dan telah mengalami sejumlah tragedi selama bertahun-tahun, ia merasa respon yang diterima Marquez juga melukai tim. Cemoohan dari beberapa supporter adalah sikap yang juga menyakiti kami, karena kami adalah tim dari Emilia-Romagna, katanya kepada Resto del Carlino. Kami telah melalui banyak hal dengan meninggalnya Daijiro Kato, Marco Simoncelli, dan Fausto Gresini, dan kami tidak pantas menerima ini. MotoGP kembali ke Misano akhir pekan ini untuk Grand Prix Emilia-Romagna, di mana Marquez akan berusaha untuk menambah kemenangan ketiga beruntun di musim 2024 dan mengurangi defisit 53 poin di klasemen. Para pesaing gelar Marc Marquez akan khawatir dengan niat yang ia tunjukkan di Misano. Marquez dari Gresini Ducati kini telah memenangkan 2 Grand Prix terakhir untuk kembali masuk dalam pertarungan kejuaraan MotoGP. Marquez pulih dari kesalahan di babak kualifikasi untuk menguasai kondisi yang berubah saat MotoGP San Marino dan mengubah start P9 menjadi kemenangan. MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan depan akan kembali ke sirkuit Misano yang ditaklukkan Marquez dengan gemilang 7 hari yang lalu, meningkatkan optimisme bahwa ia akan kembali menang. Dia menerkam dan menebus semua yang hilang dari kecelakaannya di Q2, kata penyiar Simon Travar. Ia lebih percaya diri dengan kondisi yang ada dan ia berhasil menjadi yang terdepan. Hal yang paling penting bagi saya adalah kecepatannya setelah ia melakukan itu. Saya melihat beton yang menjadi dasar kanopi dan Anda bisa melihatnya menguap. Dalam beberapa lap, airnya sudah hilang. Kecepatan Marc setelah mengering itulah yang membuat saya terkesan dan itulah yang akan membuat Marc sangat bahagia. Itu sangat berharga. Itu adalah perjalanan terbaiknya sejak mengendarai Ducati. Ini akan membuat lawan takut saat kami kembali ke sini. Kecepatannya setelah mengering cukup bagus untuk menandingi siapapun dan dia tahu itu. Jika ia lolos kualifikasi dengan baik, ia akan berjuang untuk menang lagi pada balapan kedua di sini. Ia menampilkan permainan yang luar biasa bagus. Ia berada dalam pertarungan untuk memperebutkan gelar juara. Apakah Anda melihat raut wajah Marc ketika ia ditanya apakah ia berada dalam pertarungan memperebutkan gelar juara? Ia berkata bahwa ia tidak boleh melakukan kesalahan. Niat di wajah Marc dan level pembalap seperti apa dia, saya akan khawatir jika saya yang menjadi lawannya. Marquez terpaut 53 poin dari pemimpin klasemen Jorge Martin yang kesalahannya akhir pekan lalu membuka peluang bagi sang bintang Gresini.
Neil Hodgson dari TNT Sports menganalisa Marquez, ia membutuhkan sedikit rintik hujan. Kami tahu karena kami berdiri di luar di bawahnya itu tidak cukup. Sampai akhirnya, itu tidak diperkirakan. Tapi kilatan kecil itu pada saat itu adalah saat ia berubah menjadi binatang yang berbeda. Semua masuk, semua pembalap lain berkata kondisi yang sulit. Ia hanya mengatakan ini milik saya akan menguasainya. Biasanya ketika ia melakukan itu, hasilnya lebih banyak daripada yang tidak. Ia sering terjatuh dan akan terjatuh lebih banyak lagi. Namun, ketika ia melakukan segalanya, ia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk tidak terjatuh dalam kondisi yang sulit. Michael Laverty memuji Marquez untuk menjaga temperatur ban, Anda harus memaksakan diri. Namun mengatakan pada otak Anda bahwa Anda harus masuk ke sana dengan komitmen penuh. Santi Hernandez berbicara setelah kemenangan pertama Marc Marquez bersama Ducati. Setelah 1043 hari, Marc Marquez kembali ke podium teratas setelah memenangkan Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Marquez mencatatkan waktu tercepat pada hari Jumat, meraih posisi terdepan, memenangkan balapan sprint, dan pada hari Minggu ia kembali merayakan kemenangannya di puncak. Pembalap Gresini Racing menjalani akhir pekan yang sempurna, salah satu yang mengingatkan pada masa lalunya bersama Repsol Honda. Kemenangan pertama bersama Ducati, kemenangan ke-60 dalam kariernya setelah 59 kemenangan bersama Honda. Mantan manajer teknisnya, Santi Hernandez menyaksikan kemenangan ini dari pit box Repsol Honda. Kami dapat melihatnya di saat-saat terakhir yang memisahkan Marc dari kemenangan. Momen yang membawa lebih dari satu orang kembali ke masa-masa bersama merek Jepang dan mengenang masa lalu. Mela Chercholes, reporter AS.com, berkesempatan untuk berbicara dengan Santi Hernandez dan bertanya kepadanya tentang momen ini meskipun dia sedang fokus pada pembalapnya. Saya melihat gambar saya di sana dan pada saat itu saya tidak memahaminya. Saya fokus pada pekerjaan saya sendiri, pada pembalap saya dan tidak ada yang terlintas di benak saya. Aku kepala teknis Honda tapi saya bukan protagonis dalam semua itu, karena saya tidak ada di momen itu. Tapi kemudian Anda memikirkannya dan Anda melihat pengakuannya dan itu membuat Anda bahagia karena mereka mengingat Anda. Sebuah kenangan akan tahun-tahun di mana mereka meraih banyak hal bersama. Namun kini semua itu hanyalah momen-momen indah di masa lalu. Para pemain utama adalah mereka yang berada di dalam tim dan lingkungannya. Mereka adalah orang-orang yang harus menikmati apa yang telah mereka capai. Pembalap asal Cervera ini mampir ke mantan timnya selama bertahun-tahun di Grand Prix San Marino. Marc mampir ke pit box untuk menyapa dan tim juga ingin mengucapkan selamat kepadanya, jelasnya. Hubungan antara juara dunia 8 kali dan Santi Hernandez jauh lebih dari sekadar hubungan antar pembalap. Mereka adalah teman. Kami tahu apa yang telah ia derita dan melihatnya kembali di puncak membuat Anda bahagia. Namun ia tidak memiliki adrenalin untuk merayakannya seperti saat ia masih di dalam.
Ketika Anda mencintai seorang teman, Anda mengharapkan yang terbaik untuknya dan ia layak mendapatkan kemenangan ini tidak hanya sebagai pembalap namun juga sebagai pribadi. Santi Hernandez juga menganalisis akhir pekan Mark. Saya melihat dia sangat percaya diri sejak hari Jumat. Selain itu, kondisi lintasan sangat mendukung dan dia tahu bagaimana beradaptasi dengan sangat baik pada kondisi yang sulit, akunya. Setelah Grand Prix Aragon yang sempurna, Santi tahu bahwa dia tahu betul ketika Anda melihat seorang pria yang menyelesaikan satu putaran, masuk ke dalam kotak dan berganti pakaian sementara yang lain terus membalap. Itu berarti dia sudah sangat jelas.